Halo, saya semangat sekali kali ini ya. Jadi kita ketemu lagi di kelas kolaborasi dan kali ini saya akan cerita tentang satu aktivitas yang saya tekuni sebagai graphic recorder. Ini masih bagian dari belajar kita tentang bahasa gambar dan aplikasinya adalah bagaimana menggunakan gambar tersebut untuk merekam sebuah proses pertemuan secara real time. Nah, kali ini saya mau cerita bagaimana gambar bisa kita gunakan supaya pertemuan ini juga bisa lebih keren. Jadi secara deskripsinya tadi ya, bahwa graphic recording adalah merekam proses pertemuan secara real time menggunakan visual. Tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari nanti ya, cara-cara untuk melakukan graphic recording. Tapi yang jelas ini sesuatu yang mudah sebetulnya, bisa dilakukan oleh siapapun. Dan peran kita tidak menggantikan notulen sebetulnya ya. Nah, justru kita membantu menguatkan. Jadi manfaatnya apa sebenarnya? Yang pertama, eye catching pasti ya. Jadi kalau misalkan di sebuah pertemuan lalu kemudian ada graphic recorder, maka dia akan membuatnya berupa gambar yang besar dari hasil rekaman proses pertemuan tersebut. Mungkin dipasang di dinding atau ada semacam display lah yang akan kita bisa lihat sama-sama. Nah, itu karena berwarna penuh gambar pasti menarik perhatian dong. Lebih hidup juga tentu suasana ketika ada rekaman gambar dari hasil pertemuan tersebut. Manfaat berikutnya, dia connecting atau engaging ya, karena dengan gambar, misalkan gambar yang mudah dimengerti, kita aja langsung connect, oh ngerti nih maksudnya. Gambar yang tidak mudah dimengerti pun, itu kita akan jadi sesuatu yang kita bahas, maksudnya apa. Bahkan kalau mungkin kita ngelihat gambar tersebut rame-rame, kita bisa ngobrol, akhirnya malah jadi alat bantu supaya apa yang dibahas tadi dibahas lagi setelah melihat rekamannya. Proses itu menarik dalam satu pertemuan ya. Jadi misalkan ya contoh satu sesi pertemuan udah selesai, lalu saya tempel gambarnya. Nah, biasanya audiens langsung melihat tuh dan mereka malah jadi ngobrol. Lalu yang berikutnya lagi ya, saya sering dibilangin gini, Mas dulu gambar-gambarnya masih saya simpan, dan kalau kita lupa tentang hasil meetingnya kita buka lagi, dan ketika kita lihat gambarnya itu cepet banget gitu memanggil memori tentang apa yang dibahas. Jadi visual itu gampang untuk diingat. Lalu yang terakhir nih, yang lebih penting lagi sebetulnya, ketika graphic recording merekam seluruh proses pertemuan, maka seluruhnya ada di pampang, bisa kita lihat. Jadi kalau acaranya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka di hari terakhir tuh orang bisa lihat keseluruhan gambarnya ini, kita bisa ngerti ini. Jadi komprehensif gitu, yang bisa dilihat tuh utuh. Nah, begitu manfaatnya ya, dan mungkin banyak lagi manfaat yang lainnya selain cuan. Lalu sebetulnya bagaimana cara melakukannya? Nah, di proses graphic recorder yang biasa saya lakukan, itu sebetulnya hanya ada 3 tahapan. Yang pertama, kemampuan menyimak. Jadi bukan gambar dulu, dengerin dulu. Ini saya kasih tipsnya ya. Jadi yang pertama, biasanya kalau saya dengerin para pembicara, saya akan dengerin intonasinya. Kalau ada satu penekanan dari satu kalimat yang dia ucapkan, itu biasanya saya yakin, oh ini penting nih kayaknya. Apalagi ditambah ekspresi ya. Kalau bahasa tubuhnya bagus saat bicara, maka enak banget tuh kita ngerekamnya gitu. Di waktu yang bersamaan, kita harus berani merangkum. Gak mungkin menggambar seluruh kalimat yang dia ucapkan kan, gak mungkin juga. Jadi yang bisa kita ambil adalah, oh ini inti yang dia sampaikan apa gitu. Terus bagaimana? Kan banyak berarti yang harus kita catat kalau ternyata poinnya banyak. Nah, saya ngasih tips bahwa kemampuan mengingat orang tuh gak banyak. Jadi ini ada metode namanya the power of 3. Bahwa yang disampaikan orang seberapa banyak sebenarnya bisa kita ambil 3 aja gitu yang paling penting. Nah, itu udah bisa kebayang tuh. Kalau 3 hal ini saya udah dapet, misalkan oh itu tadi tentang transformasi, 2 tentang kolaborasi, 3 tentang inovasi. Udah kebayang saya menempatkan gambar apa aja di kertas yang saya punya. Jadi 3 hal itu juga bisa berpengaruh ke situ gitu. Oh, misalkan pembukaannya, openingnya tentang apa, isinya tentang apa, penutupnya apa. Lalu saya udah kebayang. Oke, komposisinya nanti di mana, ditempatkan di mana, seperti apa gitu ya. Jadi 3 hal. Nah, jadi yang ketiga, setelah yang menyimak, merangkum, lalu yang terakhir ya menggambar. Apa yang harus digambar? Ya yang dirangkum tadi. Gampang kan? Nah, gambarnya saya kasih tips juga. Jadi yang pertama, setiap kata kita cari simbolnya. Simbol atau ikon dari kata tersebut. Yang paling gampang contoh misalkan inovasi. Kalau kita Google pasti keluarnya tuh gambar bohlam gitu ya. Yang kedua sebenarnya sederhana aja. Kita bukan lagi menggambar yang harus diarsir, kemudian natural, realis, ya enggak lah. Kita justru sederhana. Kalau sulit, katanya sulit ya tadi misalkan transformasi. Biasanya yang saya lakukan adalah yang membuat kata ini menjadi gambar. Gimana caranya? Yang pertama, hurufnya dibagusin. Jadi nulisnya harus lebih niat lah. Atau ya mungkin
ditambah balon kata, sehingga dia otomatis menjadi bukan tulisan biasa tapi jadi gambar. Nah, lalu yang berikutnya, cara kedua setelah gambar, yang penting lagi komposisi. Nah, kita bisa belajar komposisi dari waktu kita ngetik ya pakai Word, itu kan ada tuh rata kiri, rata kanan, atau center. Itu cara yang paling gampang belajar komposisi sebenarnya. Contoh nih, gambarin saya ini di kertas ini masih banyak ruang kosong. Bagaimana mengisi bidang di sini dengan gambar, ngisi di sini dengan gambar, lalu sisanya mungkin pakai teks. Nah, ini komposisi. Ya, jadi mengkomposisikan, menguasai bidang yang kita punya sebaik-baiknya. Yang ketiga yang penting juga adalah soal alur. Bagaimana kita membantu orang membaca. Karena peran kita kan tadi, kita merekam satu paparan dan kita menceritakan ulang kepada orang lain lewat gambar. Berarti kan kita fungsinya membantu. Nah, kalau udah membantu ya jangan mempersulit. Jadi kalau orang lihat gambar kita bingung bacanya dari mana ini, itu udah dosa besar. Kalau masih juga, wah keburu acak nih, ya bantu saja dengan panah-panah, misalkan dari sini dulu, kemudian kemana, jadi seperti, oh ini siklus. Diperkuat lagi dengan nomor urut, misalnya 1, di 2, tapi yang penting bantu orang supaya memahami alur gambar kita. Tips untuk gambarnya 3 aja, cari simbol yang sederhana, lalu yang kedua komposisi, dan yang terakhir soal alur, supaya mudah dibaca. Silahkan latihan. Gimana cara latihannya? Coba pilih aja salah satu, misalkan kalau websitenya TED ya, TEDx, kamu ada yang suka, dengerin tuh, lalu coba rekam, buat dengan cara grafik recording. Simak baik-baik, rangkum hal yang pentingnya, lalu kemudian gambar. Mau coba? Silakan kirimkan karya grafik recorder Anda. Kalau kamu belajar lebih lanjut, silakan buka konten grid bahasa gambar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.